saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Kalau ini berlanjut, bapaknya saja yang pembohong dan janji palsu membuat banyak sekali kesulitan rakyat lewat PSN penggusuran skala nasional. Ini terjadi seluruh Indonesia. Saya nggak takutnya kalau anaknya ini menjadi pemimpin, maka negara ini dijual. Tapi saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa semuanya sudah dapat diungkapkan dengan jelas permasalahan bangsa dan negara kita saat ini. Jadi hukum, etika dan moral di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah terpuruk, sangat terpuruk. Pelanggaran hukum ini didiamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak pimpinan rapat dan seluruh anggota pimpinan, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih saya diberi kesempatan. Saya melihatnya dari sisi sosial, Pak. Semuanya sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Roy dan Bu Tifa. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau nggak mau bilang sakit jiwa gitu, Pak. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya, Pak. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Kemudian setiap ada dia suka keluyuran atau suka belusukan juga itu ke pesantren kemana gitu. Karena nanti kalau ditanya, saya ingat dia datang ke salah satu pesantren mungkin di Jawa waktu dia di Solo, dikatakan, apa kiat Bapak Wali Kota bisa seperti ini? Apa dia jawab? Saya masih ingat, dia jawab, kau turutin saja nasihat guru, kau nanti akan maju seperti saya. Terus kemarin hari kedua dia belusukan ke salah satu pembangun MRT. Ya mungkin di salah satu pembangun MRT. Kemudian ditanya oleh wartawan, apa harapan Bapak dengan pembangunan ini? Langsung dia ambil mic, kasihkan wamen, jawab. Dari sini ini kan bukan pemimpin. Dan lain-lain, tampilannya yang miring-miring dan segala macam itu. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya ngeliatnya situ, Pak. Nggak pantas. Malu kami dipimpin orang-orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Di samping bisa saja Pak Presiden, Pak Prabowo itu berhalangan. Tetap. Bisa muncul gilanya, diapakan Republik Indonesia ini gitu. Karena itu panjang lagi, kalau saya katakan sangat panjang. Karena itu pada kesempatan di forum ini kepada bapak-bapak dari DPD, kami sampaikan bahwa dengan data yang telah begitu lengkap, saya mewakili rakyat dan banyak yang bersuara kepada saya. Banyak teman-teman di Malaysia kok bisa dapat teman saya yang di Malaysia itu
kok bisa sih wakil presiden Indonesia seperti itu? Saya mengkhawatirkannya tadi, presiden berhalangan, dia pimpin, waduh, diarahkan kemana ini Republik Indonesia gitu Pak. Dan saya juga, dan teman-teman banyak yang waras, pasti tidak terima dipimpin orang nggak waras gitu Pak. Karena itu kami menyarankan apa yang disampaikan. Saya lihat dari sisi sosial dan pandangan semua rakyat. Berharap sesuai dengan hukum, konstitusi, aturan yang ada harus dimakjulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan DPD yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Tadi masuk agak kesel, tapi pas di dalam ruangan saya happy. Kenapa saya nggak melihat foto Pupu Papa di sini? Ini pukulan juga. Jadi bukan sindiran. Dia tahu kita mau datang, mungkin diganti dulu. Jadi kelihatannya membuat saya happy. Saya nggak bayang kalau ketemu foto Pupu Papa di sini agak. Saya hanya ingin menyatakan kita 10 tahun dipimpin oleh presiden yang diawali dengan kebohongan SMK dan kehancuran yang dibikin sangat dahsyat. Jangan lagi kita dipimpin oleh selain pembohong, kasar, dan lain-lain yang diucapkan tadi. Turunan dari yang lalu. Tambahan dari yang lalu. Turunan dan tambahan. Kalau hanya turunan sama, jadi turunan dan tambahan yang lalu. Karena sudah sangat demikian dan dirancang oleh keluarga dia. Dan kita semua hanya diam pasrah menerima ini. Saya tidak terbayang 280 juta orang dipimpin oleh manusia yang karakternya sudah dijelaskan sangat ini tadi. Pertanyaan saya di depan anggota Dewan yang terhormat, saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Jadi saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota ke DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan kita, karena kita kecolongan lagi yang sangat dahsyat, kecolongan konstitusi, kecolongan psikologis, kecolongan macam-macam. Nah, apa yang terjadi kalau ini berlanjut, bapaknya saja yang pembohong dan janji palsu tidak bermimpi ketemu Syahrini gitu kan, mungkin apalagi anaknya, membuat banyak sekali kesulitan rakyat lewat PSN penggusuran skala nasional. Ini terjadi seluruh Indonesia. Saya nggak takutnya kalau anaknya ini menjadi pemimpin, maka negara ini dijual. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan DPD yang terhormat, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian di sini. Sebetulnya semuanya sudah tercakup apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa.
Tapi saya ingin menambahkan sedikit saja bahwa semuanya sudah dapat diungkapkan dengan jelas permasalahan bangsa dan negara kita saat ini. Jadi hukum, etika dan moral di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah terpuruk. Sangat terpuruk, pelanggaran hukum ini didiamkan. Jokowi melanggar hukum sangat banyak sekali, tetapi itu didiamkan. Sampai dia lengser, ya kita sudah juga audiensi kepada DPD pada saat itu untuk petisi 100 untuk makzulkan Jokowi. Jadi kita terang-terangan bahwa pada saat itu Jokowi itu sudah pantas untuk dimakzulkan. Tetapi kekuatan politik itu lebih besar daripada kekuatan hukum di negara kita ini. Bahwa Gibran naik saat ini adalah bukan kecelakaan, tetapi ini adalah desain dan sengaja oleh Jokowi. Awalnya Jokowi ingin memperpanjang jabatan sampai 2027. Mungkin kita semua masih ingat. Ya, 2024 sampai 2027. Para menteri mengatakan itu untuk kompensasi Covid. Ya, Covid 3 tahun, 2020 sampai 2022. Untuk mengkompensasi Covid, maka dimintakan Jokowi itu menjabat sampai 2027. Tapi intinya adalah bahwa 2027 itu Gibran sudah 40 tahun. Ini adalah desainnya. Tapi begitu dia tidak bisa, begitu ditolak, dia masuk kepada yang kedua, yaitu perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Nah, ini adalah satu desain dari Jokowi untuk menguasai negara ini. Nah, 3 periode tidak berhasil. Lalu terpaksa dia untuk menaikkan Gibran menjadi wakil presiden. Kalau itu waktu berhasil 2027 atau 3 periode, maka di tahun 2027 Gibran sudah akan menjadi calon presiden. Karena sudah 40 tahun. Tetapi dengan tidak ada kekuatan itu, maka Gibran dicalonkan menjadi wakil presiden dengan mengkudeta konstitusi. Saya sebutnya constitutional coup. Apa artinya? Artinya seolah-olah ini sah, tetapi dengan merubah konstitusi yang harusnya tidak sah, tetapi menjadi sah dengan merubah konstitusi. Dan cara merubahnya konstitusi juga melanggar. Sebetulnya itu tidak sah. Sudah melanggar, dibuktikan melanggar etika. Etika berat. Tetapi permasalahannya adalah pelanggaran etika berat ini tidak diikuti dengan pembatalan putusan MK nomor 90 ini. Harusnya adalah pembatalan putusan itu sendiri. Tetapi semuanya di sini bermain. Nah, kemudian kita tahu bahwa dia menjadi calon presiden meskipun pada saat itu peraturan KPU-nya belum dirubah. Itu menjadi masalah lagi yang digugat lagi di PT UN. Tetapi sekali lagi itu digagalkan. Jadi hukum ini sudah menjadi hukum Jokowi. Kalau kita diamkan, negara ini akan terpuruk. Apalagi tadi kalau dikatakan bahwa Prabowo akan menjadi berhalangan tetap. Sudah ditolak. Tidak diterima. Nah, di sini bahayanya. Setelah itu, kasus Fufu Fafa ini menjadi puncaknya bahwa kita buktikan bahwa ini anak tidak normal. Ini anak sakit. Ya, menurut Dokter Tifa, gejala skizofrenia. Jadi kalau ini untuk menjadi wakil presidennya tidak pantas. Jadi oleh karena itu, kalau ini semua kita didiamkan, maka Indonesia saat ini menjadi negara yang tidak ada hukum, tidak beretika, dan tidak bermoral. Jadi ini tanggung jawab kita semua untuk meluruskan ini. Nah, bagaimana DPD kami harapkan dapat menyuarakan ini bersama kami. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Antoni, Pak Musni. Nanti mungkin teman-teman dari Bandung juga akan bicara. Silakan Pak Musni, singkat-singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan, saya mengamati tren yang terjadi sekarang ini. Kalau kita biarkan, maka Fuhu Fafa itu akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Apa yang dilakukan Jokowi itu dia lakukan. Dan setiap kesempatan dia datang ke masyarakat membawa sesuatu dan masyarakat mengalu-alukan pada dia. Itu tanda bahwa dia akan memimpin kita. Padahal tadi sudah digambarkan dengan sangat baik. Ini adalah persoalan yang sangat serius bagi kita. Saya termasuk orang yang sangat berdosa karena menulis buku Jokowi Satrio Piningit. Dan di berbagai tempat saya dihujat. Tetapi itu ijtihad politik. Saya mendengarkan suara di masyarakat waktu saya melakukan penelitian di Solo. Tapi ternyata itu adalah bohong belaka. Apa yang dia tampilkan itu menipu kita semuanya. Jadi kita semua tertipu. Tetapi dia menggunakan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan nampaknya Fuhu Fafa itu melakukan seperti itu. Sebelum terlalu jauh, maka nggak ada pilihan. Tadi di Pak Marwan ajak saya harus datang. Kenapa? Karena ini berbahaya pada negeri ini. Orang yang nggak jelas pendidikannya, seperti bapaknya juga. Kemudian tadi sudah digambarkan dengan sangat baik masalah mentalnya itu sendiri. Dan penampilan dia itu ngomong saja nggak benar. Terus kita ini disuruh pimpin orang seperti ini. Jadi tidak ada pilihan teman-teman semuanya. Kita harus bergerak. Apapun juga resikonya Pak. Apapun juga resikonya. Saya pernah di penjara di masa Orde Baru itu 7 bulan. Jadi saya masih ada semangat untuk berjuangnya sendiri Pak. Berjuang. Kalau gitu kita tunggu buku berikutnya. Ya, jadi ini barangkali saya ingin sampaikan pada kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Jangan lagi kita tertipu dengan keadaan sekarang ini. Nampaknya sekarang ini telah mulai tergalang kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri mencengkeram kita semuanya. Dan kalau rakyat ini diam, maka akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Kita ini orang berpendidikan semuanya, jadi kita bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan itu saya nggak ingin terjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya istilahnya ditangkap kawang, tidak ditangkap kewajiban. Ya, baik Pak Rizal. Setelah itu nanti Om Lim sama Pak Safril ya. Silakan Pak Rizal. Baik, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang saya hormati, saya memperkuat dari aspek hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Refli Harun. 3 hal yang ingin dikemukakan. Yang pertama, berkaitan dengan awalnya tidak dilantik Gibran, sekarang sudah dilantik, berarti masuk dalam kategori pemakzulan. Karena di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu presiden dan atau wakil presiden. Untuk 2 hal yang terkena padanya, 1 tidak memenuhi syarat, dan yang kedua perbuatan tercela. Kan kita ketahui bahwa bisa di-impeachment jika melakukan pengkhianatan negara, korupsi, tindak pidana berat, lalu ada perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Saya kira dua-duanya tadi sudah diungkapkan tentang itu, tidak memenuhi syarat dan perbuatan tercela. Jadi sudah bisa masuk kategori impeachment. Yang kedua adalah bahwa ini juga masuk apa yang ditetapkan oleh MPR TAP nomor 6 tahun 2001 soal etika kehidupan berbangsa. Di situ disebutkan bahwa perlu mundur pejabat negara atau penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran
atas kaidah dan sistem nilai gitu. Atau tidak mampu. Saya kira masuk kategori itu gitu. Nah, bagusnya mundur secara sukarela. Tapi jika tidak, ada klausula lain dimundurkan. Dan itu masuk dalam pasal 3 TAP MPR tahun 2001 tentang kewajiban lembaga tinggi negara untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Dan MPR sekarang ini tidak menjadi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara masuk dalam kategori itu. Gitu. Sedangkan untuk bisa memakzulkannya, itu tidak perlu dalam status lembaga tertinggi negara, karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A. Jadi maksudnya adalah konteks ini MPR dalamnya ada DPD punya kewajiban untuk menjalankan ketetapan MPR 6 tahun 2001. Berarti harus melakukan proses menuju ke impeachment gitu dari presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, dengan dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden, maka itu jadi bukti hukum telah terjadi pelanggaran atau pemenuhan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang KKN pasal 22 gitu, bahwa nepotisme adalah delik. Ancaman hukumannya maksimum 12 tahun. Berarti pelakunya bisa ditangkap dan ditahan di atas 5 tahun. Maka dengan dilantiknya Gibran terbukti nepotisme dari keluarga Jokowi. Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu bisa diproses hukum. Gitu. Itu petisi 100 sudah laporkan ke Barreskrim. Hanya tahun kemarin karena presidennya masih Jokowi, jadi berat. Nah sekarang sudah turun Jokowinya. Maka mudah-mudahan kita dorong supaya proses berjalan. Atau kalau enggak, kita buat aduan ulang, laporan ulang untuk melakukan desakan baru agar Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu diproses hukum. Karena sudah terbukti nepotisme dengan dilantiknya 20 Oktober. Tadinya prediksi tentang nepotisme, sekarang terbukti secara hukum. Begitu, bahwa keluarga Jokowi melakukan delik nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 pasal 22, 12 tahun lumayan. Saya kira ini saja, mudah-mudahan DPD sebagai elemen dari kamar satu di samping kamar lainnya DPR itu kena pasal 3 itu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 wajib untuk menjalankan ketetapan MPR 6 2001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya termasuk bagian rakyat yang tidak merasa pernah tertipu. Memang dari awal kita tahu tingkah lakunya sejak di Solo menjadi wali kota yang bernama Dr. Andes, kemudian menjadi insinyur, dan kita semua membiarkan mengikuti gaya dari Pak Taufik Baharudin, mencurigai bahwa ini dari awal ini memang PKI. Tetapi kita mengatakan pada Pak Taufik Baharudin, kita tidak bisa, sulit untuk menjerat dari sisi itu, karena yang bisa kita jerat secara hukum
adalah pelanggaran-pelanggarannya. Yang jadi masalah adalah dia terus berlanjut kejahatannya, kemudian berubah telah menjadi seorang monster yang sangat bisa menyihir kerabat-kerabat elit di negeri kita, partai dan lain sebagainya, menjadi seolah mendukung dan memperkuat dia. Jadi dosa Jokowi itu sama dengan para pendukung-pendukungnya itu yang tetap mempertahankan sampai 10 tahun terakhir. Yang penting sekarang ini adalah dia sudah berhasil menjadikan anaknya setelah berulang-ulang ingin memperpanjang jabatannya menjadi wakil presiden, dan tidak sekedar itu. Inilah alat untuk dia tetap memperpanjang, untuk memperdalam kehancuran Indonesia yang dianggap dia belum sempurna, dan dia merasa tetap bisa memperkosa Bapak Presiden Prabowo untuk mengatur-ngatur yang kita kenal kemarin itu adalah 13 Oktober di Solo. Sudah beredar apa yang ditodongkan kepada Prabowo sehingga berubah apa yang telah dibicarakan di tengah-tengah rakyat tentang susunan kabinet, dan menjadi hampir sebagian besar adalah orang-orang yang tetap dikendalikan dia, dan bahkan seorang menteri yang ditolak oleh rakyat yang dinamakan Menteri ASU, atasi segala urusan, sekarang juga memegang cengkram dan bahkan membawahi 15 menteri. Dan ini jelas rakyat melihat bahwa masih dalam cengkramannya. Lebih-lebih dikatakan bahwa sudah didaulat nanti awal November sudah dibawa, Prabowo harus menghadap ke China ya, dengan beberapa agenda, tentunya salah satunya melanjutkan IKN dan sebagainya. Kalau itu terjadi, oleh karenanya saya berharap Bapak kita di DPR, DPD berhentilah sejenak untuk mengkoreksi dan menanggapi ini. Tadi sudah disampaikan sebenarnya bukan ini awal baru, tetapi dari sejak terakhir kita ingin menyampaikan itu kepada wakil rakyat, tetapi memang nampaknya ada penghalangan, termasuk indikasi dihentikan proses PT-UN oleh PDI, kemudian banyak hal-hal yang lain yang kemudian mereka hentikan. Oleh karenanya kita seru semua rakyat Indonesia untuk mengevaluasi ini sebelum terjadi bencana yang lebih dalam dan kita tidak mampu merubahnya. Dan prediksi Prabowo entah ada kaitannya apa tidak, dulu mengatakan Indonesia 2030 akan bubar. Dan saya kira menurut saya sekarang ini pada dasarnya sudah tidak mempunyai kedaulatan rakyat. Dan saya yakin ya, bahwa ada momentumnya nanti ini para rakyat dan para guru besar yang sekarang sedang berdiam diri nanti akan berbicara bersama-sama, pasti akan mempermasalahkan permasalahan bangsa kita ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menambahkan yang dijelaskan oleh Pak Profesor Antoni. Ya. Tapi sebelum saya menambahkan, saya ingin koreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Fadilah. Pengajuan kepada Barreskrim itu tidak saja oleh petisi 100, tapi juga oleh FOR asli, yaitu Forum Alumni Perguruan Tinggi Berijazah Asli. Ketuanya Pak, nah ini beliau ketuanya dari Capak ITB. Jadi tadi Pak Profesor Antoni menyampaikan ada desain yang sudah lama yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu ya, Jokowi itu di belakangnya siapa gitu. Nah, ini bukan berupa analisis, tapi ini berupa fakta. Kejadiannya pada tahun 2014, 4 bulan setelah Jokowi disahkan jadi presiden. Waktu itu berkunjung ke Beijing, ditemani oleh Puan. Sepulang dari sana, langsung ke Bandung, karena saya juga di Bandung. Karena ada acara wisuda dari IPDN.
Waktu itu KSP-nya adalah Teten Mas Duki. Teten Mas Duki melakukan mengumpulkan tokoh-tokoh dari Jawa Barat untuk ketemu dengan Presiden Jokowi pada saat bersamaan dengan wisuda atau di sela-sela wisuda. Di situ disampaikan oleh Jokowi bahwa dia baru pulang dari Tiongkok dan ketemu Xi Jinping, dan dia berbunga-bunga menyampaikan betapa hebatnya Cina, dan dia telah melakukan perjanjian. Perjanjian itu akan dibantu dan programnya akan dilaksanakan di Indonesia. Di situ dia sampaikan juga bahwa programnya juga akan mempekerjakan rakyat Cina atau tenaga kerja Cina. Ketika itu 12 tokoh Jawa Barat, salah satunya adalah sahabat saya yaitu Profesor Dr. Asep Arlan SH MH, sedikit kesal karena dia bilang itu tidak mungkin karena ada undang-undang tenaga kerja. Tidak gampang mempekerjakan tenaga asing dari Cina. Jokowi waktu itu senyum-senyum, dan lalu juga salah satu dari tokoh Jawa Barat yaitu Acil Bimbo juga sedikit marah, menyatakan bahwa itu dasarnya penjajahan. Jokowi cuma senyum-senyum, puan pucat pasi. Tapi apa yang terjadi setelah itu, Jokowi melanggar semua undang-undang dan memasukkan tenaga kerja sampai dengan supir truk ataupun satpam. Hampir di semua PLTA yang dibangun oleh Cina ataupun perusahaan-perusahaan tambang. Artinya ini sudah ada rencana pengkhianatan. Lalu kedua, apa yang disampaikan oleh sahabat saya yaitu almarhum Dr. Rizal Ramli ketika dia di Rempang. Kebetulan saya satu angkatan dengan Rizal Ramli dan juga sama-sama setahanan juga dengan Profesor Musti Umar. Kalau Pak Musti Umar 7 bulan ya sama lah dengan saya, tapi Rizal Ramlinya kebagian 1,5 tahun di Sukamiskin waktu tahun 1978. Dengan gamblang Rizal Ramli di Rempang menyatakan bahwa Jokowi ini adalah boneka dari Xi Jinping, dan dia mengosongkan Pulau Rempang yang telah dihuni beratus tahun oleh masyarakat di sana dengan tujuan Pulau Rempang itu akan dijadikan pangkal militer. Nah, ini ingin saya sampaikan ke Bapak pimpinan DPD sebagai tambahan dari fakta bahwa yang namanya desain yang disampaikan oleh Pak Profesor Antoni tadi berkaitan dengan adanya di belakang. Adanya di belakang Jokowi siapa, dan itu juga dibuktikan pada saat Pupu Papa menjadi wakil presiden didatangi oleh Perdana Menteri wakil presiden Cina. Saya kira itu tambahnya. Mudah-mudahan ini jadi masukan dengan siapa kita berhadapan dan apa kekuatan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bahaya daripada republik ini. Kalau kita biarkan, benar-benar republik ini akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafril. Pak Tamsil, mohon maaf sedikit lagi ya.